terkait liputan Haji 2025 persiapan jelang Armusna. Akan kita bahas bersama dengan Harun Ar-Rasyid, Kabid Linjam PPIH Arab Saudi dan Kasatops Armusna. Pak Harun? Iya Mbak Sela, Iya, apa kabar Pak Harun? Alhamdulillah baik Mbak. Pak, ini apa saja kira-kira yang sudah dipersiapkan Pak untuk pergerakan jamaah haji pada saat di Armusna nanti? Dan kira-kira kapan jemaah akan bergerak dari Makkah ke Armusna? Persiapan yang sudah kita lakukan saat ini yaitu melakukan sosialisasi tentang pergerakan petugas sekaligus juga jamaah yang nanti tanggal 7 Zulhijjah sudah mulai ada pergerakan yaitu Satgas Arafah yang ditanggung oleh rekan-rekan dari Dakar Bandara. Sedangkan pergerakan jamaah menuju Arafah ini dijadwalkan pada tanggal 8 Zulhijjah. Ini akan bergerak semua jamaah berbasis syarikat, nanti akan bergerak dari Mekah menuju Arafah melalui 3 trip keberangkatan, dimulai pukul 6 sampai pukul 9.00, kemudian pukul 9, 06 sampai 11, kemudian 11 sampai dengan pukul 16, kemudian trip ketiga pukul 16 sampai pukul 21.00 waktu Arab Saudi. Demikian, Mbak. Baik, jadi tadi ada beberapa pembagian ya untuk waktunya ya. Dan kami dengar Betul, tenda-tenda di Mbak. lokasinya ini tidak urut ya Pak ya, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi pengaturan di lapangan nanti? Betul, sangat berbeda sekali karena memang urutan dari markas itu yang di bawah dari syarikah-syarikah yang ada 8 ini memiliki urutan-urutan yang tidak sama. Artinya urutannya lompat. Jadi tentunya juga jarak tendanya juga akan memiliki perbedaan. Oleh karena itu, kita selaku satuan operasional sudah memitigasi untuk membuat sektor-sektor ad hoc untuk memudahkan nanti pemantauan jamaah di tenda-tenda tersebut, Mbak. Itu yang kami rencanakan dengan satuan operasional di sini. Baik, tantangannya apa nih Pak kira-kira yang akan dihadapi dari petugas haji di lapangan ya saat melayani jemaah nanti? Untuk tantangan yang kita hadapi saat ini, karena memang di Mina ini jamaah untuk melaksanakan mabit cukup lama, selama 3 malam 4 hari, dan juga jarak Jamarot dengan tenda-tenda Mina ini cukup jauh. Oleh karena itu, kita juga bukan hanya membuat pos-pos atau sektor-sektor ad hoc yang ada di tenda-tenda Mina, tapi juga kita membuat pos-pos pantau jamaah yang melaksanakan Jamarot lantai 3 dan juga arah kembalinya ke tenda itu kita akan buat pos baik itu di sekitaran Mina juga di sekitaran Jamarot lantai atas. Demikian, Mbak. Baik, terkait permintaan otoritas Arab Saudi nih Pak, agar jamaah ini berdiam diri di dalam tenda saja saat wukuf. Nah, bagaimana kira-kira bisa dipastikan ini jamaah menaati imbauan tersebut? Betul, Mbak. Karena memang aturan dari Kementerian Arab Saudi bahwa ketika wukuf nanti di Arafah, jamaah untuk tidak keluar tenda sampai pukul 16.00. Karena wukuf dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah itu waktunya setelah sholat zuhur, kemudian diawali khutbah wukuf dan doa-doa sampai pukul 16.00 jamaah tidak diperkenankan untuk keluar dari tendanya. Oleh karena itu, untuk mensiasati ini, kita segenap panitia mensosialisasikan kepada seluruh jamaah melalui ketua-ketua kloter, ketua-ketua rombongan, agar saatnya nanti bisa dilaksanakan dengan baik, Pak. Oke. Nah, kalau kita bisa memastikan juga ya Pak ya, bagaimana biar jamaah ini tidak salah naik bus nih yang disiapkan syarikah gitu. Mengingat saat ini ada 8 syarikah yang melayani jamaah haji Indonesia secara langsung ya. Ya, betul, untuk memudahkan jamaah haji kita melalui menggunakan transportasi bis sholawat yang dari hotel-hotel Mekah menuju ke Masjidil Haram. Ini telah ditentukan 3 terminal untuk memudahkan itu. Pertama ada terminal Syib Amir, yang kedua ada terminal Ajat, dan juga yang ketiga ada terminal yang bernama Jabal Ka'bah. Untuk memudahkan jamaah tidak lupa mengenali rute dan terminal itu, maka jamaah diberikan kartu khusus, Mbak, yang kita berikan yang selalu nempel di tas paspornya.
Sehingga ketika lupa, jamaah tinggal melihat dan nomor bis berapa yang mengantarkan dan juga yang membawa kembali ke hotelnya dari Masjidil Haram. Demikian, itu merupakan mitigasi kita yang kita berikan untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang tua kita dan seluruh jamaah haji Indonesia agar melaksanakan ibadah aman, nyaman, selamat. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin. Nah, Pak, tahun ini kan pemerintah tidak hanya mengelola murur ya, tetapi juga tanazul. Ini boleh dijelaskan secara singkat ini apa keduanya ini seperti apa dan apa perbedaannya? Baik Mbak, skema Tanajul ini akan diterapkan bahkan itu mandatori dari Kementerian Agama untuk jamaah haji Indonesia dan juga ada skema murur yang pernah dilakukan juga pada tahun sebelumnya. Dan skema ini merupakan upaya kita memberikan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah haji jamaah haji Indonesia. Kalau lihat dari segi perbedaannya, apa itu murur? Murur yaitu jamaah haji yang ketika habis wukuf di Arafah, kemudian menuju mabit ke Muzdalifah, maka jamaah ini tidak turun di Muzdalifah dan tidak merasakan mabit di Muzdalifah dan langsung turun jamaah haji dari Arafah menuju langsung jamaah haji yang terkategori murur ini juga sudah diklasifikasikan, Mbak, yaitu untuk jamaah haji yang lansia, pendampingnya, kemudian juga jamaah haji yang disabilitas, kemudian juga yang memiliki keterbatasan atau juga sakit ya, dan juga memiliki resiko tinggi. Oleh karena itu, jamaah haji yang memiliki kriteria ini, maka ini akan diinventarisir untuk masuk kepada program skema murur yang ketika itu tidak mampir di Muzdalifah, tidak mabit di Muzdalifah, langsung turunnya di Mina. Itu yang disebut dengan skema murur. Sedangkan tanajul yaitu jamaah haji yang ketika setelah dari Arafah, Muzdalifah kemudian sampai ke Mina, kemudian jamaah ini langsung menuju ke hotelnya masing-masing yang ada di Mekah ini, terutama sektor 1 sampai sektor 5, dan diperkirakan itu ada 95 kloter yang akan mengikuti program Tanajul. Ini yang direncanakan, Mbak. Itu perbedaannya antara murur dan juga Tanajul. Baik, tadi berarti untuk mengelola pergerakan jemaah ya, yang melakukan murur dan tanajul berarti sudah diklasifikasikan ya Pak ya, sudah dibagi sesuai kategori ya. Betul, betul. Artinya nantinya yang Tanajul itu tidak mabit di Mina, tapi menginapnya di hotelnya, kemudian ketika nanti waktu jamarotnya melalui lantai bawah. Sehingga ada nanti pergerakan-pergerakan itu dari hotel menuju jamarot. Jadi ada dua pergerakan. Ada pergerakan yang dari tenda Mina menuju jamarot lantai 3, sedangkan kalau yang Tanajul dari hotel-hotel Mekah menuju jamarot lantai 1, lantai 2. Demikian, Mbak. Baik, terakhir Pak mungkin apa yang harus diperhatikan petugas-petugas di lapangan ini agar ibadah jamaahnya ini ibadahnya menjadi lebih lancar tentunya. Untuk memberikan kemudahan kepada jamaah haji kita, maka di sini kita juga memantau, memberikan pengawasan, bukan hanya ketika di jalur-jalur Jamarot saja, Mbak, tapi juga di pos-pos Tanajul dan juga di tenda-tenda serta di hotel-hotel yang ada di Mekah ini, terutama di sektor 1 dan sektor 5, agar kelancaran dalam melaksanakan ibadah nanti terutama di Armuzdanya berjalan dengan lancar. Itu yang sudah dimitigasikan dari rekan-rekan kita semua yang dikelola oleh Satuan Operasional Armudna. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih luar biasa sekali untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas Bapak Harun Ar-Rasyid, Kabid Linjam PPIH Arab Saudi dan juga Kasatops Armusna. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih.